Selamat sore teman-teman di NTT. Saya tahu pasti sebagai penderita COVID-19 yang pertama membuat heboh di NTT. Saya ingin sampaikan ini hari ketiga saya ada di rumah sakit melakukan isolasi. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada para medis yang ada di sini, manajemen di Rumah Sakit Prof. Yohanes Kupang. Dari pelayanannya saja di dalam sini sudah membuat saya cukup semangat. Saya tahu bahwa tidak mudah untuk mereka mengenakan alat-alat APD itu, bahkan ada yang sudah sampai, walaupun saya baru 3 hari di sini, tapi sudah sampai terkelupas kulit di wajah. Saya sangat memberikan penghargaan, apresiasi, terima kasih banyak-banyak. Saya tidak bisa membalas, para medis luar biasa. Dan saya pada kesempatan ini saya ingin juga untuk menyampaikan beberapa hal, yaitu menyangkut berita-berita atau isu-isu yang beredar sampai detik ini. Teman-teman, bapak mama, kakak adik, saya melihat bahwa banyak sekali informasi yang tidak sampai. Saya maklumi itu karena ini hanya penyampaian sepihak dan melalui media sosial, melalui YouTube. Saya diingatkan dari kemarin oleh senior, teman-teman, keluarga untuk tidak membuka Facebook karena lagi heboh di luar, dan saya ikuti itu. Saya berkomunikasi dengan beberapa orang dekat, keluarga, untuk memastikan mereka sehat. Tetapi saya baru coba untuk melihat Facebook. Ternyata memang sudah sangat luar biasa perkembangan informasi di luar, dan pada saat ini saya ingin mengklarifikasi tentang foto-foto yang ada di akun Facebook saya. Nah, untuk foto yang ada di kolam lele itu kolam di samping rumah kami, sehingga teman-teman jangan berpikir bahwa saya ada jalan ke tempat terbuka atau tempat publik. Dan jarak saya pastikan aman dengan anak-anak saya, dengan istri saya, karena sampai saat ini saya belum menyentuh istri saya, dan karena anak saya sudah hampir 2 bulan saya tidak bertemu, dan dia mungkin tidak akan sabar untuk dekat dengan saya. Tetapi saya pastikan waktu itu saya foto dan jarak itu aman. Dan foto yang diposting ucapan selamat ulang tahun itu adalah ulang tahun dari mama aninya Mone, anak saya, mamanya dari Sabu. Dan Mone, saya posting foto itu untuk ucapan ulang tahun, dan foto sudah lama sekali, waktu anak saya masih 1 tahun. Tetapi ulang tahun kan baru kemarin, jadi saya baru ucapkan. Tidak mungkin saya ucapkannya tuh dari saya harus ketemu dan posting foto yang baru. Dan foto atau video saya ada jalan di sekitar rumah, ada laporan saya lihat juga, screenshot. Saya ada jalan dengan anak, betul.
saya dengan Mone kami dua kali itu keluar, dan itu April awal. Dan waktu keluar, kalau Bapak mau perhatikan teman-teman, itu saya dipegang kayu itu 1,5 meter sampai 2 meter. Saya bilang Mone pegang di ujung, Bapak El pegang di yang ujung. Kita tidak boleh baku dekat. Dan kami dua jalan sampai di depan, tetapi kami sampai di padang dan tidak ada interaksi dengan siapa-siapa di situ. Lalu yang berikut, karena jalan kedua itu sudah masuk hari-hari akhir, dan hari-hari akhir untuk pengumuman atau menerima hasil swab itu, saya dengan Mone jalan lagi tapi sampai di depan. Dan itu mungkin ada yang melihat. Kami mohon maaf untuk tetangga, keluarga sekitar, mungkin membuat sedikit kegaduhan karena situasi seperti ini, tetapi kami tidak bermaksud apa-apa. Kami jalan sampai di depan dan kami kembali sore itu tanpa ada interaksi, kecuali kami membeli sendal untuk Mone yang putus. Dan foto yang berikut tentang saya ada merayakan ulang tahun dengan teman, tetapi bukan yang pertama tadi, dengan adik laki-laki tentara, adik Dodi. Dan itu saya ambil tanggal 9, beberapa menit sebelum saya ambil hasil swab. Karena seperti alasan di video pertama saya sudah merasa bahwa saya sehat, sehingga saya jalan dan saya tidak pakai masker. Waktu itu saya tidak pakai masker karena habis minum dan langsung kita berdiri minta foto. Tetapi turun pakai cuci tangan semua kami lakukan. Kalau memang ada hal-hal yang bertentangan dengan informasi saya di yang awal, mohon dilihat kembali. Selanjutnya, saya sore ini sebenarnya merasa drop secara mental karena saya melihat begitu banyak di Facebook, di WA saya itu banyak dukungan sekali, teman-teman, sahabat, keluarga luar biasa. Saya baru tahu bahwa saya begitu disayangi, saya begitu disupport. Terima kasih banyak. Dan saya seharusnya baik-baik saja sampai tadi pagi. Saya masih telepon, merasa aman, menghubungi teman-teman dekat. Tetapi pagi istri kontak di saya bahwa Oma di rumah, dia ditelepon oleh ketua RT, marah-marah kenapa ada saya di sana dan tidak lapor diri. Saya coba menenangkan Oma, dan di rumah semuanya tenang. Nanti dibantu, didekati oleh Pak Lurah karena saya sudah dapat kontaknya, dan saya pikir sudah aman. Sehingga habis makan siang tadi mau istirahat, tetapi istri kontak lagi bahwa mertua saya yang ada di lapas sekarang, dia harus dikasih masuk di ruang tersendiri, ruang Bapinal. Kalau tidak salah itu ruangan untuk napi yang dihukum. Karena apa? Karena adik saya, ponaan saya yang menjemput saya dari bandara, dia perempuan, pergi untuk bukan jenguk, tetapi karena bapak dia seorang pensiunan, untuk ambil gaji tanggal 2 April kemarin itu dia harus semacam minta approve atau minta persetujuan dari bapak, dan harus ketemu bapak minta foto. Nah, waktu di sana dia berpelukan dengan bapak, cium hidung dan kembali. Tetapi tadi saya tidak tahu istri saya sampai sekarang
sudah hampir mau 1 jam ini Oma menangis. Oma menangis karena ada telepon dari lapas, katanya dari kepala lapas Kupang, bahwa Oma dimarah-marah, dan saya sebenarnya tidak bisa tahan lagi karena ini sudah cukup membuat mental kami, mental saya khususnya sudah tidak bisa. Karena kalau dengan saya kalau dengan saya sendiri tidak masalah, tapi saya akan cukup terganggu kalau mertua saya dan keluarga saya juga sampai dibawa-bawa begitu. Memang tracingnya bagus, tetapi ini sudah masuk ke sesuatu hal yang menurut saya harus dilihat kembali, karena mertua saya ditempatkan di ruangan khusus, dan sepengetahuan kami ruangan itu akan diberikan kepada napi yang dihukum, napi yang sudah di dalam dan dihukum, dan juga dilarang untuk berkomunikasi selama 14 hari ke depan. Saya mohon melalui video ini ada yang bisa meneruskan, tolong ditindak atau dilihat lagi apakah memungkinkan untuk walaupun ditahan di ruangan hukuman di dalam. Ini salah saya karena saya harus pergi ke Jakarta dan mengikuti kegiatan yang menurut saya bermanfaat, bukan untuk saya saja, tetapi saya membawa virus ini, saya terpapar di sana kemungkinan besar, dan ini dampaknya sampai di mertua saya. Cukup saya sudah kehilangan bapak saya, jangan sampai mertua saya juga merasa menjadi susah karena kehadiran saya di Kupang. Dan mohon Bapak bisa menelpon Mama, Oma, Opa bisa telepon Oma nanti, dan Oma tidak begitu stres karena sampai sekarang Oma masih menangis karena dia berpikir yang pertama dia dihukum, Bapak dihukum, Opa dihukum, yang kedua dia tidak bisa kontak. Saya masih lebih baik karena ada di dalam isolasi tapi masih bisa berkomunikasi, sedangkan Opa sudah tidak bisa berkomunikasi dengan Oma. Untuk itu, kalau memang informasi ini tadi telepon dari pihak lapas, tolong titip lihat Opa. Kami mendoakan semoga Opa di sana sehat-sehat, terlebih Oma, karena di rumah cuma Oma, Mama, adik ponaan dengan anak saya yang masih kecil 2 orang. Tolong supaya Oma di rumah tidak drop, saya minta tolong. Lalu yang berikut, saya juga ingin menyampaikan bahwa selama di luar, saya memang keluar untuk hal-hal yang penting. Saya tidak asal jalan kemana-mana, kemanapun saya jalan, saya mencuci tangan, hand sanitizer saya bawa, dan saya cukup bersyukur. Orang terakhir yang ketemu saya, Dodi Blegur bersama 3 teman. Mereka sebenarnya konsultasi, kalau adik Dodi ini dia mau kuliah lagi keluar. Dia tentara, tetapi dia sudah kontak lama untuk mau bertemu dan bercerita. Sehingga karena saya merasa aman, saya ketemu dengan dia dan terjadilah kontak. Tetapi puji Tuhan, hasil rapid testnya dia negatif. Padahal HP-nya itu saya pegang karena dia tunjukkan foto. Terus kami di mobil itu sama-sama, tetapi ternyata dia negatif, 3 teman juga, dan sementara diisolasi di rumah sakit Nebonat. Itu adik Dodi. Lalu puji Tuhan juga, saya sangat bersyukur untuk itu. Saya sangat bersyukur karena istri dan adik kemarin sudah ikut rapid test dan hasilnya mereka dinyatakan non-reaktif. Non-reaktif ini tadi saya coba tanya ke
perawat yang nurse yang handle keluarga saya itu katanya untuk saat ini memang tidak ada reaksi apa-apa di imun tubuh, atau saya kurang paham tadi, tetapi hasilnya non reaktif, yang mana belum menunjukkan gejala-gejala. Saya tetap berdoa supaya ke depan hasilnya tetap negatif, karena sekarang negatif. Istri dengan adik ponaan yang jemput saya yang ke lapas tadi itu semua negatif. Dan saya doakan dan mohon doa semua bab mama, kakak adik, mereka tetap negatif dan mereka bisa mensupport saya, karena yang positif di sini sampai saat ini saya. Dan saya memang secara fisik pulih, tetapi ya saya tahu harus bisa menerima risiko karena sudah terbuka dengan semua. Saya harus jujur dengan publik karena saya juga ditodong, dikejar awal-awalnya, sehingga semoga hasil ini bisa menenangkan. Mereka sekarang sudah isolasi mandiri di rumah, mereka tidak kemana-mana. Terima kasih pemerintah Kota Kupang, Dinkes yang begitu bersiaga mengurus kami karena mertua warga di Kota Kupang, dan juga teman-teman alumni IPDN di Kota Kupang, STPDN, dan juga Pak Wali Kota. Mereka begitu perhatian dan juga mengurus semua kebutuhan kami, termasuk kebutuhan di rumah, sehingga mereka dipastikan akan tinggal di rumah untuk 14 hari ke depan lagi. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa hasil mereka pun puji Tuhan non reaktif, atau saya mau bilang negatif, saya takut, tetapi non reaktif untuk saat ini. Mohon doanya. Dan saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang bully, mohon pengertiannya. Saya sebenarnya tidak masalah, saya sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Saya dulu dibully, masih kecil, saya tinggal di sawah, SD itu habisnya di sawah, tinggalnya di sawah. Kami tidak pintar bergaul, karena bergaulnya itu ada di sawah dengan bedeng dan lumpur. Tetapi saya titip pesan, tolong dilihat dulu, karena ini bukan saya tahu saya bawa virus, dan saya merasakan tadi saya melihat medsos itu stigma tentang pembawa virus itu betul-betul tertanam di saya, kemudian keluarga semua terkena dampak. Saya bersyukur walaupun agak drop sedikit, tetapi saya masih bisa berpikir sedikit untuk menenangkan diri. Ada orang-orang dekat yang sudah saya telepon tadi, terima kasih. Psikolog juga yang saya kontak, terima kasih. Saya harus berkonsultasi dengan mereka karena jujur sangat mengganggu. Saya tidak menyangka bahwa beberapa hari ke depan ini apakah saya bisa stabil. Tetapi saya mohon teman-teman semua menyadari, silakan berbagi informasi, tetapi jangan sampai keluarga juga menjadi imbas. Dan saya tidak bisa melarang komentar dari siapapun. Intinya ini wabah dan siapa saja bisa kena. Saya tidak menginginkan saya ke sana karena memperjuangkan nasib saya sebagai seorang pemburu beasiswa. Saya mengikuti, bersyukur bisa sampai di sana, dan saya mendapat virus ini dan menjadi orang pertama di NTT. Dan saya harus berjuang menyampaikan, butuh persiapan, saya menyampaikan, harus terbuka dengan segala konsekuensi. Dan hasilnya yang saya dapatkan adalah saya dibully, dan juga keluarga saya, terkhusus Oma, dia sampai harus menangis hingga detik ini.
karena ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh beberapa pihak. Untuk itu, sekali lagi melalui kesempatan ini saya sampaikan, doakan saya positif corona, istri dengan anak saya sudah, istri dengan adik ponaan saya sudah tes kemarin, rapid test, dan hasilnya non reaktif atau negatif. Dan adik Dodi beberapa menit sebelum kontak saya, belum saya ambil hasil corona, itu juga sementara negatif, mereka 3 orang. Doakan semuanya baik-baik saja. Saya mohon maaf sekali lagi kalau ada yang salah. Dan kepada semua pihak yang mendukung saya, kalian luar biasa. Saya hanya membuka WA dan melihat semua hal. Kalau ada yang belum saya balas, nanti saya akan balas. Apresiasi saya setinggi-tingginya untuk kalian, sahabat, teman, keluarga. Demikian, selamat menyongsong Paskah. Salam, selamat sore.